Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Siapa saja yang sudah berada di dalam bulan suci Ramadan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan menyangkut dengan ibadah puasa, falyasum, hendaklah mereka itu berpuasa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Qaili fi hadithihi syarif. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan merasakan sehat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hamba Allah, muslimin, dan juga witir pada malam yang ketiga Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Pertama sekali kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita untuk kembali melakukan servis ulang, servis jiwa kita. Dulunya kita sudah Ramadan juga 1441 Hijriah. Layaknya orang yang baru saja keluar dari tempat ia melakukan servis kendaraannya, diberikan kartu dan kartu itu kita gantungkan, biasanya di stiker, diberikan, digantungkan, kita lihat di sana tertulis servis berikutnya, sudah tertulis angka sekian kilometer atau pada tanggal yang sudah ditulis di kartu itu. Ketika kita dulu melakukan Hari Raya Idul Fitri, artinya menutup Ramadan tahun lalu, sudah ditulis juga oleh malaikat. Artinya kita berakhir Ramadan tahun lalu 1441 Hijriah, kita rasakan di sana juga ditulis servis berikutnya tahun 1442 Hijriah, setahun balik lagi. Karena servis ini adalah servis besar-besaran, servis jiwa, servis perasaan kita, servis hubungan dengan Allah, servis hubungan dengan manusia, servis hubungan diagonal dengan alam sekitar dan lingkungan. Jadi kini kita hadirkan wahana Ramadan ini untuk semua kita kembali mendaftar sebagai peserta servis ulang. Kecuali anak-anak servis perdana, tapi itu masih gratis. Hamba Allah yang berbahagia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama. Beliau telah mengajarkan kita bagaimana cara melakukan servis ulang di dalam Ramadan ini. Kita servis bukan dalam hitungan 1-2 jam, ibarat kendaraan yang kita antri, si jam ka selesai, kaji wo. Tapi ini servisnya membutuhkan waktu yang lama, sampai sebulan. Servis masuk hari pertama kemarin, hari Selasa. Kita akan finish, selesai servisnya nanti hari terakhir. Maka jika Anda melakukan ibadah Ramadan lalu kita tidak sehat, itu mungkin belum siap servis, sudah keluar. Await hatu bi dalam servis kan selesai. Ada yang servis 5 malam, itu belum finish. Dan dia tidak memenuhi semua spare part yang diservis oleh malaikat. Ada orang yang servis mulut saja, bagus bicaranya. Hai gat hat ke kan pegahaba, oh mulut saya sudah saya servis. Mati hanaga lega mukurek pare, oh matua long servis hati. Berarti ada yang tertinggal dalam servisnya itu.
Kita tidak hanya servis ibadah wajib, tapi juga servis ibadah sunat. Kita tidak hanya servis ibadah personal, perorangan, privat, tapi juga kita servis ibadah secara unity, ibadah secara kelompok, ibadah secara berjamaah. Jadi inilah makna full service, servis secara utuh, servis secara kompleksitas. Hamba Allah muslimin, jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah dengan sangat terasa kita telah berada pada malam yang ketiga. Semoga semuanya merasakan bagaimana indahnya Ramadan. Sudah 2 hari berlalu dan malam ini adalah menuju ke malam yang ketiga. Semoga tidak lagi menggunakan kalimat hana terasa kalhe malam. Itu salah. Kalhe malam kah hana terasa? Harus rasalah. Enak sekali dengan terasa sudah 3 malam. Jadi jangan lagi digunakan ndak terasa sudah 3 malam. Ngapain puasa kalau nggak terasa? Harus terasa. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam beribadah ini, di samping kita tinjau dari segi hukum, katakanlah salat wajib ya wajib, salat sunat ya sunat, salat tarawih biarpun datangnya rutin tiap malam penuh, tetap saja hukumnya adalah sunat. Salat subuh nggak pernah bangun, apalagi berjamaah, tetap saja itu wajib. Jadi yang wajib wajib, yang sunat sunat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ibadah itu dengan berbagai variasi, berbeda-beda. Ibarat kita makan makanan. Kalau kita makan nasi, itu zat yang terkandung adalah lain dengan kita makan buah misalnya. Makan buah lain lagi vitamin yang terkandung. Ada buah-buahan yang berbeda rasa karena berbeda zat makanan. Kita membutuhkan makanan yang asam, maka Allah menciptakan makanan yang asam-asam. Kita membutuhkan juga makanan yang manis, ada buah-buahan yang manis. Jadi makanan itu beda makanan, beda rasa, dan juga beda vitamin yang dikandung, dan beda kandungan yang ada di dalam makanan itu. Ibadah juga sama seperti itu. Beda ibadah, beda hikmah. Kita lihat Ramadan adalah perpaduan ibadah zahir dan ibadah batin. Salat kita ini ibadah zahir, dilihat orang. Kita melihat orang, orang melihat kita. Ini namanya ibadatun zahiratun, ibadah yang tampak. Giliran berpuasa di siang hari namanya ibadatun batinatun, ibadah yang batin, atau ibadatun sirriyatun, ibadah yang sekret, ibadah yang rahasia. Karena itulah maka masing-masing ibadah itu beda hikmah. Untuk ibadah zahir seumpama salat, hikmahnya adalah mencegah keji dan mungkar. Orang-orang yang berhadapan dengan keji, berhadapan dengan mungkar, lalu dia mampu menjauhkannya, maka dia ada ibadah salat yang dia lakukan. Berarti vitamin ibadah salat telah menyatu dan berproses di dalam tubuhnya. Orang-orang yang berkenan menjauhi maksiat karena dia ada salat. Tapi orang yang rajin salat belum tentu sabar. Maka dia butuh vitamin lain dari ibadah yang lain, yaitu butuh vitamin ibadah puasa. Karena puasa mengajarkan orang untuk sabar. Jadi kadangkala sanggup menjauhi maksiat, tapi tidak sanggup berlaku sabar. Le urang sembayang, urina ngelekom, uraga manja koko, hanya sabar, ibadah rajin, lampu merah langsung dia lok-lok. Ini menunjukkan tidak sabar. Lalu vitamin apa yang ia kurang? Kan dia salat. Ya, kalau dari segi salat sudah sangat bagus, cuma kurang vitamin sabar.
Mestinya dia beribadah dengan ibadah yang lain. Ada orang yang sudah sabar, sanggup sabar, antrian sanggup, nunggu lampu merah hanya beberapa detik sanggup, tetapi tidak careness, tidak peduli, tidak pupe dengan keadaan lingkungan sekitar. Vitamin apa yang ia kurang? Vitamin salat sudah bagus, vitamin puasa sudah bagus, rupanya kurang vitamin sedekah. Kalau begitu kita butuh vitamin dari itu. Ada orang suka bekerja sendiri-sendiri, personal, privat, draw ke draw, tanpa dia open dengan keadaan orang lain. Tidak ada kebersamaan, nggak ada teamwork, nggak bekerja secara tim. Apa yang kurang vitaminnya? Rupanya kurang vitamin salat berjamaah. Karena salat berjamaah mengajarkan kita kebersamaan, keseragaman, dan tim yang solid. Ketika imam ruku', semua ruku' dengan cara yang sama. Maka semua ibadah itu variasi, karena bervariasi hikmahnya. Sama seperti jenis makanan yang berbeda rasa, berbeda jenis, pun kandungan zat yang terkandung di dalamnya adalah berbeda. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat Isya, tarawih yang berbahagia. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan puasa, tetapi indahnya tidak terbebani. Allah berikan kita beban, taklif, tugas, tapi kita tidak terbebani. Ini beda dengan kita. Kita kadang-kadang tidak membebani orang lain, tapi orang lain terbebani. Allah membebani kita dengan puasa, tapi tidak terbebani. Karena Allah menyuruh kita di dalam waktu, volume yang sama. Hari ini, kemarin, dari hari Selasa, semua puasa. Kemarin hari Rabu, semua puasa. InsyaAllah besok hari Senin, semua puasa. Sama-sama, tidak terbebani karena serentak. Ditelepon saudara di Surabaya, nak puasa sinan. Oh, kamu puasa sin. Oh, lo bukit hana hinan nak main kenan. Sana juga ada puasa. Tidak terbebani. Karena kita melakukan karena serentak. Jadi baikkan 1 2 3, orang 1 2 3-nya boleh jeragop. Tidak serentak. Maka dalam puasa ini kita bukan hanya melihat dari segi substansi ibadah, tapi juga ingin melihat bagaimana hikmah-hikmah sosial yang terkandung di dalam filosofi Ramadan. Dilihat firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita mudah, Allah tidak suka kita susah apuh-apah. Hampir sama kalimatnya, susah wal apuh-apah. Aneh kan Allah. Dan kita jangan sampai susah. Maka Allah membuat aturan, membuat beban yang tidak terbebani. Yang sakit diizinkan tidak puasa supaya dia tidak apuh-apah. Yang musafir nggak usah puasa supaya dia tidak repot, tapi dia ganti pada hari yang lain. Itu adalah perintah dengan cara yang mudah. Yang memang tidak mampu sama sekali pun tidak usah puasa, nggak usah qada, tapi cukup membayar fidyah. Itu pun biar dia tidak susah. Jadi yang Allah inginkan dari kita adalah hidup dengan mudah, hidup dengan senang, bahagia dunia akhirat. Bahkan sampai Allah tidak menyusahkan kita dengan Ramadan, sebab Allah berikan alternatif bagi orang yang sakit, alternatif bagi orang musafir, alternatif bagi orang yang pikun. Semuanya disediakan alternatif. Maka Allah ingin kita mudah. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang senang mencari susah. Baik, yang lagi orang nak jak, kau minta susah. Jangan. Carilah mudah. Carilah senang. Maka saya sering mengatakan, tidak begitu setuju dengan statement dan kalimat indah yang sering ditulis, susah dahulu, senang kemudian.
Saya kira itu tidak sesuai dengan ayat Quran. Yang sesuai adalah senanglah dahulu sampai juga senang kemudian. Itu sesuai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan sama hasanah. Di dunia kita ingin hasanah, di akhirat kita juga hasanah. Kecuali ada statement, ada ayat atau hadis, hiduplah di dunia dengan menteng paneng, hiduplah bahagia di akhirat. Itu baru. Tapi enggak ada perintah hidup di dunia menteng paneng, morat marit, apuh apa, enggak ada itu. Yang ada adalah perintah senang. Ibadah kita lakukan dengan senang. Puasa kita lakukan dengan senang. Itulah ihtisaban. Karena kita lakukan dengan senang, maka Allah sediakan pahala. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan dengan ihtisaban, saya teringat pengajian kita terakhir kemarin di sini pada pengajian tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempersilakan semua orang mengambil pahala pada orang yang dia perlihatkan. Ria'an nas, muduh lah, meung lah, bahu lah. Kepada siapa kita perlihatkan amal, minta pahala sama dia. Maka kita nanti hari kiamat akan melihat banyak kali variasi orang yang mencari ke sana kemari. Nah, yang minta ya Tuhan, pakon ya leke pahala puasa. Itu apa? Karena te puasa karena ya Tuhan. Tajalum puasa bulan Ramadan karena nam ohban ngayah Tuhan. Cari dia Tuhannya itu. Dan sebaliknya, na yang puasa, na yang ibadah, na ngai mumsi, na macam-macam. Cari pahala sama siapa engkau perlihatkan, kata Allah. Jadi dalam ibadah ini butuh ihtisaban supaya kita melakukannya dengan benar-benar enjoy, benar-benar senang, benar-benar slowly, benar-benar hanyut di dalam kesyahduan ibadah itu. Ramadan ini adalah manis. Karena itulah Allah sediakan dua kemanisan, dua keindahan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama indal iftar, manis. Yang kedua inda liqa'i rabbi, begitu juga manis. Indahnya berpuasa, indah pula berbuka puasa. Ingat bahwa indah berbuka puasa, enaknya berbuka puasa bukan karena enak hidangan dan menu yang dihidangkan, tetapi yang enak adalah perasaan. Nah, orang hana puasa, dapat dua makanan buka puasa. Cukup mangat dapat dua makanan. Nya hana mangat bagaknya. Nyopo kagak pedua itu pada hana puasa. Jadi enak bukan menunya, tapi enak adalah perasaannya. Orang-orang yang tidak kuliah, tak pusuk baje wisuda, baje toga, nyan cinta yang namangat. Tak pusuk baje toga, nedang foto tak. Pusuk baje toga, kuliah hana terdaftar tak. Dia ikut wisuda. Itu enggak enak, enggak indah. Walaupun baje baru katnya ngawak wisuda asli. Apalagi kita foto dia, urang hana ja kuliah, hana terdaftar, dang foto dengan baje toga, tipek foto bak binteh, bean male genganggok, ngendro male. Orang enggak puasa, jangankan malu dengan orang lain, dengan diri sendiri dia merasa malu. Berarti indal iftar, manisnya berbuka puasa bukan karena manis makanan, tapi karena manisnya perasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang dan waktu, insyaallah sampai tuntasnya hitungan waktu, dan kita mengisi setiap malam absen yang telah diedarkan oleh malaikat. Ini sedang diedarkan absen, walaupun panitia mengedarkan celeng. Panitia mengedarkan celeng, malaikat mengedarkan absen. Semoga kita walaupun tidak tanda tangan, tapi sudah masuk dalam daftar entry per malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan kita pertama sehat dulu supaya sanggup ibadah, ya. Bem kot-kot, bem tot-tot, bem dot-dot, bem batu, bem bericin dan sebagainya, supaya kita fit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.